Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, selamat datang kembali pada e-learning proses bisnis penilaian PIPK. Pada materi sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mempelajari penilaian efektivitas rancangan pengendalian. Semoga Bapak Ibu sudah paham materi tersebut. Nah, melanjutkan pembahasan materi pada e-learning ini, bersama saya, Sutiono, kita akan belajar terkait pengujian pengendalian intern tingkat entitas atau PT. Bapak Ibu, pada materi ini akan membahas yang pertama, teknik pengujian PT. Selanjutnya, penilaian atas 5 unsur dalam SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Yaitu yang pertama, penilaian atas lingkungan pengendalian. Selanjutnya, identifikasi risiko. Selanjutnya, kegiatan pengendalian. Berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Dan unsur terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pokok bahasan berikutnya adalah bagaimana penelitian lanjutan, temuan, sebab, akibat, dan rekomendasi. Serta yang terakhir, Bapak Ibu semua, kita akan bahas bagaimana penetapan simpulan dari pengujian PT ini. Berikut penjelasannya. Baik, Bapak dan Ibu, Sobat Pembelajar, bagaimana langkah-langkah dalam penilaian PIPK? Ada 4 langkah. Yang pertama, pembentukan tim penilai pada seluruh tingkatan. Tahapan kedua adalah penetapan entitas akuntansi yang melakukan penilaian. Langkah ketiga adalah penentuan ruang lingkup. Dan langkah terakhir adalah pelaksanaan penilaian. Bapak dan Ibu, fokus pembahasan kita adalah pada langkah pelaksanaan penilaian. Penilaian dilakukan pada tingkat entitas maupun tingkat proses atau transaksi. Fokus kita pembahasan materi kali ini adalah pelaksanaan penilaian pada tingkat entitas, yaitu yang berupa pengujian PT atau penilaian PT. Pelaksanaan penilaian PIPK secara lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada slide berikut ini. Mulai dari penilaian rancangan pengendalian, penilaian PT dan PUTIK, penilaian implementasi pengendalian, penilaian efektivitas pengendalian, dan kompilasi hasil penilaian. Nah, Bapak Ibu, materi kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana melakukan penilaian PT menggunakan tabel B1. Penilaian PT dilakukan untuk memastikan bahwa entitas telah memenuhi unsur-unsur SPIP. Pelaksanaan penilaian PIPK secara lengkap dapat Bapak dan Ibu lihat pada slide berikut ini. Nah, pembahasan kita pada materi kali ini adalah pengujian PT menggunakan tabel B1. Tentunya Bapak Ibu, ini bukan pembahasan terpisah karena hasil penilaian PT menggunakan tabel B1 nantinya akan terkait dengan tabel-tabel yang lain. Nah, fokus kita adalah bagaimana pengisian tabel B1 dalam rangka pengujian PT. Baik Bapak dan Ibu, kita fokus pada pembahasan pengujian PT. PT adalah pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan pelaporan keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi yang meliputi keseluruhan proses, transaksi, akun, atau asersi dalam laporan keuangan. PT bertujuan untuk menentukan efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian intern tingkat proses atau transaksi. Kapan pengujian PT dilakukan? Pengujian PT dilakukan setiap tahun pada periode 1 September
tahun berkenaan sampai dengan 15 Januari tahun berikutnya. Namun, pada tahun berikutnya dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya apabila entitas dipandang tidak mengalami perubahan signifikan. Apa contoh perubahan signifikan? Misalnya perubahan kepemimpinan, perubahan proses bisnis strategis, atau perubahan struktur organisasi. Bagaimana pengujian PT dilakukan? Bapak dan Ibu, teknik pengujian PT dapat menggunakan 4 teknik, antara lain review dokumen, wawancara, survei, dan observasi. Penggunaan keempat teknik tersebut bersifat saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah pengujian PT terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, tim penilai menyusun program kerja. Selanjutnya, tim penilai melakukan evaluasi menggunakan keempat teknik evaluasi yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian pada langkah terakhir adalah tim penilai menarik kesimpulan berdasarkan pengujian PT yang sudah dilakukan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan bahas langkah pertama yang dilakukan oleh tim penilai dalam rangka pengujian PT, yaitu menyusun program kerja. Yang pertama adalah Bapak Ibu penetapan tujuan. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup dari pengujian PT. Yang ketiga, apa saja teknik evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, kapan waktu pelaksanaan pengujian PT. Yang kelima, dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam rangka pengujian PT. Yang keenam, siapa saja SDM yang terlibat dalam pengujian PT ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara penarikan kesimpulan dalam pengujian PT. Kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu melaksanakan evaluasi dalam rangka pengujian PT. Ada 4 teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh tim penilai dalam rangka pengujian PT, yaitu review dokumen, wawancara, survei, maupun observasi. Keempat teknik evaluasi tersebut bersifat saling melengkapi agar tim penilai memperoleh keyakinan yang kuat dalam menarik kesimpulan berdasarkan pengujian PT yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, Sobat Pembelajar, kita akan bahas keempat teknik evaluasi satu persatu. Yang pertama adalah teknik evaluasi berupa review dokumen. Review dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan unsur-unsur pengendalian intern. Contohnya, notulen rapat sebagai bukti dokumen adanya sosialisasi anti korupsi. Teknik evaluasi yang kedua adalah menggunakan observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara cermat pegawai, kondisi lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan di suatu unit kerja terkait dengan penerapan 5 unsur pengendalian intern. Teknik evaluasi yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan keterangan atau pendapat narasumber tentang suatu hal atau masalah. Wawancara dilakukan melalui diskusi dengan pegawai yang bertanggung jawab terhadap rancangan atau implementasi pengendalian dalam rangka mengumpulkan bukti mengenai efektivitas pengendalian tingkat entitas. Tujuan seorang pewawancara melakukan kegiatan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat, dan adil dari seorang narasumber. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh tahapan dalam melakukan wawancara. Dimulai dari pembukaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa saja yang disampaikan kepada narasumber, lalu berikutnya apa saja yang perlu dilakukan pada saat penutupan wawancara. Dan teknik evaluasi yang terakhir adalah survei. Survei dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mendapatkan tanggapan dari pegawai atau pejabat mengenai hal-hal terkait 5 unsur dalam pengendalian intern di dalam suatu unit kerja.
Tujuan dari survei adalah memaparkan data dari objek penelitian dan menginterpretasikan serta menganalisisnya secara sistematis dengan menggunakan kuesioner sebagai alat evaluasinya. Apa saja Bapak dan Ibu kegunaan survei? Di antaranya adalah yang pertama memperoleh fakta dari gejala yang ada, yang kedua mencari keterangan secara faktual, yang ketiga melakukan evaluasi serta perbandingan, kemudian dapat dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus maupun secara sampel. Dan hasilnya dapat digunakan untuk pembuatan rencana serta pengambilan keputusan. Bapak Ibu sekalian, apa saja sih tahapan dalam survei? Tahapan pertama, tim penilai dapat menyusun bukti kuesioner. Tahapan kedua, kuesioner disebarkan. Kemudian tahapan ketiga, data kuesioner diolah, Bapak Ibu sekalian ya, sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian memperoleh 5 unsur pengendalian intern yang dibutuhkan dalam pengujian PT. Sebelumnya sudah kita bahas ada 4 teknik evaluasi dalam melakukan pengujian PT. Nah, ketika tim penilai melakukan pengujian PT, ada 5 unsur pengendalian intern yang akan dievaluasi. Yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian risiko, yang ketiga adalah kegiatan pengendalian, kemudian yang keempat adalah unsur informasi dan komunikasi, yang kelima adalah unsur pemantauan.